Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Tambahan para ulama, wali murid, tokoh-tokoh pemerhati, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh pemerintahan, kita syukuri An-Nasr di tahun ke-6 ini. Dulu Ustadz Salim sama Bu Ois ngutang tanah 200 meter, utang tanah 200 meter dicicil. Alhamdulillah sekarang udah 4.000 lebih. Nah kemarin Darul Mutakin tambahin itu 1.071 meter. Doain. Kemarin Darul Mutakin beli lagi 1,3 hektar. Itu 6 miliar. Kenapa? Darul Mutakin itu sekarang udah 279 hektar. Tanah wakaf, bukan tanah saya. Jadi insya Allah kalau Ustadz Salim mau An-Nasr ini maju, jangan numpang hidup di An-Nasr. Duit An-Nasr dicolong, dicuri, dikorupsi. Guru-guru males jangan dipelihara. Ya, jangan itu gurunya korupsi waktu. Jam 7 masuk, jam 7 1 menit lewat baru datang. Jangan salahkan orang lain kalau orang lain menghina umat Islam. Karena umat Islam tidak disiplin tentang waktu. Ini ibu-ibu yang cekakak-cekikik itu biarin aja dulu. Karena memang belum paham apa itu Islam. Dengarkan baik-baik. Harta yang kita miliki itu adalah harta yang sudah diwakafkan kepada Allah. Kalau harta cuma dibawa ditaruh di kantong 1 miliar, 2 miliar, belum tentu jadi ibadah. Belum tentu akan menolong diri kita. Itu satu. Yang kedua, kalau guru-guru ini di sini hanya numpang hidup di An-Nasr, rugilah guru-guru ini. Tetapi hidupkan Islam melalui An-Nasr. Jangan marah kalau orang lain itu menghina umat Islam. Karena umat Islam itu sukanya ada di antara mereka. Umat Islam sukanya menjelek-jelekan orang lain. Sukanya berantem sesama saudara. Kiri kanan depan belakangnya melarat, sengsara. Jangankan memberi, mengucapkan doa aja gak mau. Itu karena orang Islam gak paham Islam. Kalau orang Islam itu paham Islam, mau paham Islam, ngaji sholat, ke pesantren, ke musola, ke masjid. Ini gak gampang. Pak Abdesi, Bapak mimpin 450 kepala-kepala desa se-Kabupaten Bogor. Sekarang hadir, mohon berdiri Bapak. Kenalkan, FKDT, tolong berdiri, orang kabupaten ini. Nah ini, ya udah terima kasih Pak. Kalau Bapak seorang pejabat cuma ngebohongin rakyat, neraka Pak. Lipstiknya mahal-mahal tapi anaknya kagak diurus, dosa tuh Bu. Ustadz Salim Bapak amanatkan nama Bu Ois, dirikan masjid di sini yang besar untuk kepentingan anak-anak. Jadi kita jangan pernah kita mengeluh, karena keluhan itu hanya kepada Allah. Jangan minta sama pemerintah, jangan minta sama negara. Pemerintah dan negara udah capek. Coba sekarang, banyakkan mana di kabupaten 5.900.000 jiwa bangsa Indonesia di Kabupaten Bogor. Semuanya adalah diatur pendidikannya oleh organisasi-organisasi Islam. Ada NU, PUI, Mataul Anwar, Nahdlatul Wathon, Persis, Al-Wasliyah. Itu besarnya itu adalah jutaan anak-anak dididik. Pemerintah hanya 2-3 sekolah.
Kalau saya jadi bupati juga sama, tidak mampu. Maka kita An-Nasr ini insya Allah 10-20 tahun ke depan anak-anak kita ini akan menjadi anak-anak yang soleh-soleha. Berilmu. Kenapa kita suka ngejelek-jelekin orang lain? Karena kita nggak punya ilmu. Sekolahkanlah di An-Nasr. Sekarang alhamdulillah anak-anak di An-Nasr ini makannya udah nggak berdiri sambil jalan-jalan, nggak minum sambil berdiri. Saya tadi jam 7 udah di sini melihat guru-guru sigap kebersihan, ada puntung rokok segala macam sampah. Anak-anak nggak paham. Dan pendidikan ini mahal, tidak bisa dibayar dengan duit. Karena pendidikan ini harus dibayar dengan iman dan Islam kita. Ya, insya Allah ibu-ibu semangat ngurus anak. Ya, didik anak-anak, jaga kesehatan. Kemarin saya udah 2 kali memberikan sembako kepada masyarakat di Desa Jabon ini, di RW 4, RW 3. Kemarin kesehatannya itu 505 orang. Sembakonya cuma ada 500 Pak Haji Rustam. Karena saya lupa ngajak Haji Rustam untuk sedekah. Besok insya Allah kita akan adakan lagi bantuan-bantuan untuk umat. Bantuan itu apa? Niatnya karena Allah. Sekarang anak-anak An-Nasr sudah 500 orang. Ditambah lagi sekarang mau ada madrasah sanawiyahnya. Sudah tutup. Dan An-Nasr insya Allah hanya minta didoakan kepada bapak dan ibu. Minta didoakan kepada pengelola pemerintahan. Ya. Dan insya Allah saudara-saudara kita harus tahu, yang mendirikan negeri ini adalah mayoritas para ulama. Kemerdekaan ini diperjuangkan oleh para ulama. Saya nggak paham kalau hari ini ada ulama yang suka jelek-jelekan pemerintah. Tidak boleh. Yang ngelola pemerintah juga orang Indonesia, orang Islam mayoritas lagi. Coba tanya siapa kepala desa kita, siapa namanya? Ayo ibu-ibu, tahu nggak kepala desa kita? Itu orang Islam. Itu orang tua kita. Itu ibu kita. Siang malam memikirkan umat. Pengen tahu rasanya jadi pemimpin? Silakan ibu jadi ketua RT. Kalau nggak bobok belur, pusing siang malam. Apalagi jadi kepala desa.